Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 12 Maret 2026. Kita bersama akan kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama kami menghayati kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami, menuntun kami dalam penghayatan ini supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu di masa Prapaskah ini secara khusus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita hayati pada kesempatan ini adalah kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita membahas topik tentang pembawa pendamaian, pelayan pendamaian. Pernahkah kita menerima pemberita atau pelayan pendamaian? Pernah ya? Banyak ya? Ya, banyak pelayan pendamaian itu. Caranya menyampaikan berita pendamaian itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang muda, ada yang tua. Kita yang menerima, memperhatikan para pemberita pendamaian itu, pelayan pendamaian itu. Perhatikan kan? Ternyata beritanya sama. Walaupun kemasannya berbeda, tapi beritanya sama, yaitu tentang pendamaian Allah. Pendamaian Allah, pendamaian Allah. Karena kita bermusuhan dengan Allah. Bagaimana mungkin? Karena kita tidak menuruti kehendak-Nya, kita menentangnya, kita melawannya, kita memberontak Dia. Relasi kita buruk, dan ketika kita ingin memperbaiki relasi dengan Tuhan, ternyata tidak bisa. Kita belum berdamai. Syukurlah kepada Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kemudian Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan saudara, mendamaikan dirinya Tuhan Allah dengan kita.
itu yang patut kita syukuri. Inilah pendamaian. Pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Inilah berita yang disampaikan oleh para pembawa berita pendamaian tadi. Saudara sudah menerima Kristus? Iya, saya sudah menerima Kristus. Kita sudah menerima Kristus. Dan kita yang sudah menerima Kristus, kita mesti hidup di dalam Kristus. Dan kita yang hidup di dalam Kristus itu kemudian mendapat tanggung jawab dan kepercayaan dari Dia. Tuhan Allah, Sang Pendamai itu. Dari Kristus, Sang Pendamai atau Sang Juru Damai itu. Tugasnya adalah saudara menjadi pelayannya. Tugas pelayan adalah untuk membawa berita pendamaian. Beritakanlah berita pendamaian ini kepada semua orang, mengingatkannya yang belum menerima pendamaian agar menerima pendamaian di dalam Kristus, supaya relasinya dengan Tuhan Allah menjadi baik karena pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat melanjutkan penghayatan masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin.